nama aku Puspa Adelia Isawulandari dari Pendidikan Geografi Universitas 11 Maret. Kalian bisa manggil aku dengan panggilan Kak Puspa. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang salah satu fenomena geosfer, yaitu atmosfer. Kira-kira apa sih atmosfer itu? Di film-film, kita sering melihat benda-benda luar angkasa seperti asteroid, bulan, dan satelit. Sepertinya benda-benda tersebut terlihat tidak jauh dari planet kita ya. Tapi kenapa kalau kita mengamati keluar, kita tidak dapat mengamati benda tersebut dari bumi? Jawabannya sederhana, karena jarak kita dari benda tersebut sangat jauh. Tapi ada satu hal lagi yang mengakibatkan kita tidak bisa melihat benda-benda itu dari bumi secara langsung. Dia diberi julukan si pelindung bumi, atau yang kita kenal dengan nama atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas atau udara yang memiliki banyak unsur seperti argon, nitrogen, karbon dioksida, dan oksigen. Berbeda dengan gumpalan awan yang sering kita lihat, atmosfer memiliki banyak lapisan penyusunnya. Di video kali ini, Kak Puspa akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan yang ada di atmosfer nih. Atmosfer memiliki 5 lapisan, mulai dari yang paling dekat dari bumi sampai yang paling luar bumi, atau berbatasan dengan luar angkasa loh. Sekarang, yuk kita lihat satu persatu lapisan atmosfer mulai dari yang paling dekat dengan bumi dulu ya. Lapisan yang pertama dan yang paling dekat dengan bumi dikenal sebagai troposfer. Troposfer merupakan tempat terjadinya fenomena alam seperti tempat terjadinya pembentukan awan, turunnya hujan, tempat aktivitas udara, dan pesawat komersil. Lapisan troposfer mengandung 2 senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan uap air. 2 senyawa ini yang paling banyak ditemukan dibandingkan dengan lapisan lainnya. Lapisan troposfer terletak pada ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan laut. Lapisan troposfer memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, tempat terjadinya fenomena alam. Yang kedua, memiliki lapisan tropopaus. Dan yang ketiga, suhu pada lapisan ini berbeda-beda. Lapisan yang kedua dikenal sebagai lapisan stratosfer. Stratosfer ini berada pada ketinggian 12 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan yang bersuhu dingin ini hanya ditempati oleh ozon. Lapisan stratosfer berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang membahayakan kulit manusia. Lapisan ini dapat menipis karena penubangan pohon, aktivitas industri, dan aktivitas kendaraan bermotor. Stratosfer memiliki 2 karakteristik utama. Yang pertama adalah tempat lapisan ozon. Pada lapisan ini, cahaya matahari tidak akan langsung masuk ke permukaan bumi, melainkan akan diserap. Yang kedua adalah memiliki lapisan pembatas. Lapisan ini dikenal sebagai stratopaus. Lapisan yang ketiga dikenal sebagai lapisan pertengahan, yaitu mesosfer. Mesosfer ini berada pada ketinggian 50 sampai 75 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini terdapat penurunan suhu yang sangat signifikan setiap kenaikan ketinggian, yaitu bisa mencapai 0,4 derajat Celcius setiap ketinggian 100 meter. Mesosfer memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama adalah pelindung bumi dari benda luar angkasa. Caranya adalah dengan memanfaatkan ketidakstabilan suhu pada setiap 100 meter. Sehingga bagi benda luar angkasa yang hendak masuk akan menjadi hangus, dan bahkan menjadi debu sebelum sampai ke bumi. Yang kedua adalah perubahan cuaca dan suhu yang cukup ekstrim, yakni berkisar antara 10 derajat Celcius, dan yang paling rendah adalah minus 120 derajat Celcius. Yang ketiga adalah memiliki lapisan pembatas atau mesopaus. Pada lapisan ini, sama sekali tidak ada udara. Bagian mesosfer yang berbatasan langsung dengan termosfer adalah lapisan mesopaus, atau bisa juga disebut lapisan peralihan.
Selanjutnya adalah lapisan termosfer. Pada lapisan ini terjadi ionisasi partikel-partikel, sehingga menimbulkan efek pada perambatan atau pemantulan gelombang radio. Termosfer memiliki ketinggian 75–800 km di atas permukaan laut. Termosfer memiliki karakteristik diantaranya, yang pertama munculnya aurora. Aurora disebabkan karena adanya proses ionisasi pada partikel ataupun molekul. Hal ini mengakibatkan terjadinya berbagai reaksi penambahan dan pengurangan elektron yang nantinya akan menghasilkan cahaya berwarna-warni yang indah. Yang kedua adalah perubahan suhu yang sangat tinggi dibandingkan dengan lapisan sebelumnya. Selanjutnya, bermuatan listrik. Hal ini disebabkan karena adanya proses dan kegiatan ionisasi pada lapisan ini. Terakhir adalah sebagai tempat pemantulan gelombang radio. Banyak perusahaan media televisi maupun radio memanfaatkan lapisan ini untuk pemantulan gelombang radio. Termosfer memiliki 3 sublapisan. Yang pertama lapisan Kennelly Heaviside atau lapisan I, lapisan Appleton atau lapisan F, dan lapisan atom. Terakhir adalah lapisan eksosfer. Eksosfer berada pada ketinggian 800 hingga 1000 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini, terjadi berbagai interaksi antara gas yang ada di luar angkasa. Kekuatan gravitasi juga sangat rendah pada lapisan ini. Hal ini disebabkan karena jaraknya yang cukup jauh dari permukaan bumi. Sangat sedikit gas ditemukan pada eksosfer, termasuk hidrogen dengan jumlah yang sangat sedikit, yang mengakibatkan munculnya cahaya redup yang dikenal dengan cahaya zodiakal dan Gegenskrein. Cahaya ini pada dasarnya adalah hasil refleksi dari cahaya matahari, yang kemudian dipantulkan oleh partikel debu meteorik dan tidak terhitung jumlahnya. Eksosfer juga sering disebut sebagai ruang antar planet dan geostasioner. Lapisan ini sangat berbahaya karena merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dari angkasa luar. Eksosfer memiliki 3 karakteristik, yaitu sebagai lapisan terluar dari bumi, suhu bisa mencapai 2200 derajat Celcius, dan tempat terhubungnya bumi dengan angkasa luar. Nah, kira-kira setelah nonton video penjelasan tadi, kalian udah paham belum nih tentang lapisan-lapisan atmosfer? Biar kalian semakin paham, yuk bantu Kak Puspa jawab pertanyaan di atas ini ya. Soal yang pertama, menurut kalian, apa saja lapisan-lapisan atmosfer bumi, dan apa karakteristik utama dari masing-masing lapisan? Soal yang kedua, mengapa ozon berada di stratosfer, dan apa perannya dalam melindungi kehidupan di bumi ini kira-kira? Soal yang ketiga, bagaimana lapisan termosfer memungkinkan terjadinya fenomena aurora? Sebelum Kak Puspa akhiri videonya, kalian pernah kepikiran nggak? Kira-kira kalau atmosfer bumi hilang, apakah kita bisa selamat? Sayangnya, kemungkinan besar tetap enggak. Karena atmosfer itu juga ibarat selimut buat planet kita. Kalau hilang bumi bakalan langsung dingin. Tapi anehnya, hilangnya tekanan udara tadi justru bikin air lebih cepat mendidih dan jadi bikin permukaan laut muap. Terus, uap air ini nantinya jadi atmosfer baru bakal sedikit ngebalikin tekanan udara, dan barulah permukaan laut beneran beku. Dan di kondisi kayak gini, yang bisa bertahan hidup mungkin cuma beberapa bakteri dan para beruang. Kecuali kalau kita bisa ngelakuin satu hal yang mustahil. Keadaan bisa beda kalau kita tahu duluan bahwa atmosfer bakal ngilang. Tapi tenang, atmosfer kita harusnya belum akan hilang seenggaknya sampai 5 miliar tahun lagi. Jadi sekarang mari nikmati udara di sekitar kita dan bernafas lega. Jadi ya, atmosfer bumi belum bakalan hilang. Tapi daripada nunggu sampai hilang, bisakah kita langsung dalami ilmunya buat siap-siap bikin rumah baru di atas sana?
Terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.